Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novia Nazila. Di sini aku ingin menjelaskan tentang cara memasukkan data melalui eViews dan Stata. Nah, data yang aku gunakan sekarang itu merupakan data tabel 19.4 dari buku Gujarati. Nah, data yang aku ambil itu memiliki variabel dependen dan independen, yang dimana variabel dependennya itu M2 atau jumlah uang beredar dalam miliar dolar. Nah, untuk variabel independennya itu X1-nya itu merupakan GDP atau produk domestik bruto, itu juga dalam miliar dolar. Nah, variabel independen X2-nya aku mengambil tingkat suku bunga 3 bulan itu dengan persentase. Nah, selanjutnya itu CPI atau indeks harga konsumen itu juga dengan persentase. Nah, di sini sudah ada datanya. Langsung aja kita mulai ya. Untuk kali ini aku mau menggunakan eViews dulu. Masukin data lewat eViews dulu. Nah, untuk masukin data lewat eViews itu pertama-tama kita bisa memencet file, pencet file terus new, terus itu masuk ke work file atau CTRLN. Nah, untuk ini karena ini data yang saya gunakan itu merupakan data tahunan atau time series, itu jadi work life yang dipakai yaitu date atau tanggal. Nah, untuk start date-nya itu tahun 1970 dan end date-nya itu tahun 2006. Oke, habis itu kita pencet OK. Nah, maka muncul konstanta dan residualnya untuk mengujinya ya. Terus tuh untuk masukin data yang sudah kita punya itu kita bisa pencet quick, terus tuh pencet MPT group. Nah, maka muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita tarik ke atas untuk mendapatkan sel paling atasnya untuk masukin variabelnya, nama variabelnya. Terus tuh kita langsung copy aja, copy dari observation. Ini cara mudah untuk narik, untuk ngeblok maksudnya, itu pencet CTRL, shift, terus panah ke samping, nah langsung panah ke bawah. Nah, habis itu CTRL copy. Terus itu kita akan masuk ke eViews-nya. Nah, di sini kita pencet yang sel pertama, terus CTRL V. Nah, ini udah masuk ke dalam eViews-nya, data yang kita punya. Terus itu kita ingin menguji regresinya ya. Nah, pertama itu karena variabel dependen yang kita punya itu M2, jadi kita pencet M2-nya, terus tuh kita pencet CTRL, sambil pencet variabel-variabel selanjutnya, yaitu GDP, variabel pertama itu GDP, habis itu TB rate, habis itu CPI. Nah, habis itu pencet kanan, nah open, dan kita milih as equation. Terus tuh kita pindahkan konstanta atau C-nya itu ke tengah di antara M2 dengan GDP. Nah, setelah seperti ini, kita pencet aja OK. Nah, maka dari itu kita sudah mendapatkan kita sudah mendapatkan uji di dalam eViews-nya. Nah, di sini kita bisa melihat konstantanya, terus tuh koefisien konstanta, koefisien GDP, TB rate, dan CPI-nya. Terus juga kita dapat melihat R-square-nya berapa, terus tuh adjust square-nya berapa. Nah, setelah mendapatkan ini, kita bisa mengcopy
untuk menaruh di laporan yang akan kita buat. Kalau kita akan menulis laporan, maka kita bisa mengambil gambar ini seperti klik kanan, udah di blok ya. Ini klik kanan, terus tuh kita copy. Nah, terus kita pencet yang HTML. Oke. Terus kita bisa ke Word. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah mengkopinya karena sudah mengkopinya. Ya. Terus setelah mengkopinya kita bisa menganalisis. Nah, tapi sebelum menganalisis, saya akan memasukkan data tadi itu ke dalam Stata. Jadi kita mencoba lewat eViews dan lewat Stata. Nah, jadi udah tahu kan caranya gimana masukin ke eViews. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara memasukkan data itu di Stata. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan cara bagaimana sih memasukkan data melalui Stata untuk mendapatkan hasil dari regresinya. Nah, pertama-tama kita bisa klik ini. Nah, ini kita bisa langsung CTRL-V atau paste dari data kita. Jadi kita blok lagi. CTRL Shift kanan bawah CTRL C. Terus itu kita masuk ke Stata lagi. Nah, kita masuk ke masuk ke Stata. Terus ini CTRL V. Pilih yang variable names. Nah, jadi setelah kita copy paste itu akan masuk data kita ke dalam statanya ya. Nah, terus tuh kita dapat melihat nama-nama variabel yang kita punya. Ada M2, GDP, TB-rate, dan CPI-nya. Terus ini kita bisa tutup. Maaf. Nah, ini bisa kita tutup. Ini sudah masuk 5 variabel dengan 37 observation placed into data editor. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik statistik, terus tuh linear model dan related, terus tuh kita pilih yang linear regression karena kita mau lihat nilai regresinya. Nah, di sini untuk dependent variable tadi itu kan M2, jadi kita klik M2-nya. Terus tuh untuk independence variable itu kita urutin. Yang pertama kan itu GDP, terus yang kedua ada TB-rate, dan yang ketiga ada CPI. Nah, maaf, ini CPI. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK di sini, itu tuh udah muncul hasil dari regresinya. Itu ada model residual, model terus residualnya, terus number of OBS, terus probabilitas F, R square, dan lainnya. Nah, di sini juga terlihat bahwa GDP itu berapa, TB rate-nya berapa, CPI berapa, dan konstantanya itu berapa. Nah, untuk memasukkan lagi ke dalam laporan, memasukkan tabel ini ke dalam laporan yang kita punya atau yang kita ingin buat. Nah, pertama itu tuh kita blok lagi. Kita blok, klik kanan, terus kita copy as pictures. Nah, setelah copy as pictures, kita bisa langsung memasukkannya ke sini. Di sini juga saya sudah mengkopinya. Nah, di sini nih kita bisa melihat perbandingan bagaimana sih bentuk data yang kita olah dengan menggunakan
dengan menggunakan Ifuse dan menggunakan Stata itu ada beberapa. Sebenarnya ini hasilnya sama, tidak ada yang beda, tapi beberapa bentuknya, maksudnya kayak letak 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 tabelnya itu berbeda gitu. Tapi untuk hasil itu sama aja. Nah, lanjut ke kita menginterpretasi apa yang telah kita masukkan atau apa yang telah kita uji coba di dalam Infuse dan di dalam Stata. Yang pertama itu kita menentukan variabel independen dan bentuk fungsionalnya. Nah, yang pertama itu eh, kita punya variabel dependent, yaitu M2. Di sini saya menggunakan lambang T itu karena data yang saya gunakan adalah data time series. Terus tuh beta 0 ini merupakan konstantanya, ini. Terus tuh beta 1 itu adalah GDP-nya. Terus itu tuh beta 2-nya itu TB rate, beta 3-nya CPI. Nah, pengertian pengertian variabelnya atau pengertian variabel itu pertama variabel dependent yaitu M2 atau jumlah uang beredar. Nah, ini nih merupakan ukuran M2 dalam miliar dolar di Amerika Serikat. Nah, yang kedua itu tuh ada variabel independen untuk X1 atau beta 1 itu adalah GDP atau produk domestik bruto dengan ukuran GDP dalam miliar dolar eh, Amerika Serikat. Nah, yang variabel independen kedua atau beta 2 itu ada TB rate atau tingkat suku bunga dalam 3 bulan atau selama 3 bulan. Nah, di mana tingkat bunga yang diberikan sebagai persentase dari nilai nominal surat utang. Nah, variabel independen yang ketiga itu ada CPI atau indeks harga konsumen. Di sini nih mencangkup pada tahun 19 indeks harga konsumen ini diatur dengan tahun dasar pada tahun 1982 sampai 1984 yang dimana nilai indeks pada periode tersebut pada tahun 1982 sampai 1984 itu ditetapkan sebagai 100. Nah, di sini kita akan menginterpretasi persamaan regresinya. Yang pertama itu M2 itu sama dengan konstantanya itu senilai minus 2.395,575. Nah, yang kedua tuh GDP-nya senilai 0,783205. Terus itu untuk TB rate-nya itu senilai minus 8,608287 dan CPI-nya itu 0,717369. Nah, untuk konstanta itu beta 0 atau senilai minus 2.359,575 itu dapat kita interpretasikan seperti jika produk domestik bruto atau jika produk domestik bruto, tingkat suku bunga per 3 bulan dan indeks harga konsumennya itu sama dengan 0 atau mereka tuh memiliki setara atau sama-sama 0 itu tuh maka jumlah uang beredar atau M2 di Amerika akan mengalami penurunan sebesar 2.395,575 miliar dolar. Nah, terus tuh yang kedua itu kita akan menginterpretasi koefisien regresi parsial variabel GDP atau beta 1, yang dimana itu sebesar 0,783205. Nah, ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika GDP atau produk domestik bruto itu mengalami kenaikan 1 miliar dolar, maka jumlah uang beredar atau M2-nya di Amerika Serikat
akan mengalami kenaikan sebesar 0,783205 per miliar dolar. Itu dengan asumsi ceteris paribus. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasi itu koefisien regresi parsial variabel TB rate atau beta 2-nya yang sebesar minus 8,608287. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika TB rate itu atau tingkat suku bunga selama 3 bulan itu mengalami kenaikan untuk 1%-nya, maka jumlah uang beredar M2 atau M2 di Amerika Serikat itu akan mengalami penurunan sebesar 8,608287 per miliar dolar. Itu dengan asumsi ceteris paribus. Nah, selanjutnya itu koefisien regresi parsial variabel CPI atau indeks harga konsumen dengan atau beta 2 dengan besaran itu 0,717369. Nah, untuk CPI ini kita dapat menyimpulkan bahwa jika CPI atau indeks harga konsumen itu mengalami kenaikan 1%, maka jumlah uang beredar M2 di Amerika Serikat akan mengalami kenaikan sebesar 0,717369 per miliar dolar dan dengan asumsi juga ceteris paribus. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini saya akan menguji uji T, yang kedua itu uji koefisien determinasi atau R-square, dan selanjutnya itu uji F, yaitu uji hipotesis secara bersama-sama. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan tentang interpretasi uji T-nya. Di sini saya memasukkan data IFUS dan data statanya untuk bisa menginterpretasikan dengan mudah variabel-variabel independen dari data yang telah saya pakai. Langsung saja, yang pertama itu saya sudah menguji beta 1 atau GDP, produk domestik bruto itu, dan saya akan langsung menginterpretasikannya. Nah, untuk nilai hitung variabel produk domestik bruto atau GDP itu sebesar 7,53, yang dimana kita mengambil data itu bisa dari tes statistik IFUS, itu kita bulatkan karena 7,529, jadi kita bulatkan menjadi 7,53. Dan untuk stata itu kita ngambil di tabel T-nya ini, itu sebesar 7,53. Nah, itu yang memiliki arti yang dimana jika GDP lebih besar dari T tabel atau T hitungnya ini, T hitung GDP ini lebih besar dari T tabel yang memiliki nilai sebesar 1,65. Nah, maka H0 itu ditolak. Sehingga anggaran GDP dengan M2 memiliki hubungan yang positif. Atau saat GDP naik 1%, itu M2 juga akan naik sebesar 1% juga, atau jika GDP naik 1%, maka M2 akan naik sebesar 7,53. Nah, selanjutnya itu beta 2 atau TB rate itu tingkat suku bunga dalam 3 bulan. Nah, untuk nilai hitung variabel tingkat suku bunga dalam 3 bulan atau TB rate itu memiliki nilai sebesar minus 0,44. Itu dapat kita ambil juga di dalam stata di tabel T ini. Dan bisa juga kita ambil IFUS di dalam tes statistiknya. Nah, di mana TB rate ini atau T hitung yang dimiliki TB rate ini itu lebih kecil daripada T tabel yang sebesar
minus 1,65. Maka itu H0-nya diterima. Sehingga antara TB rate dengan M2 memiliki hubungan yang negatif. Atau saat TB rate naik, maka M2-nya akan turun. Atau sebaliknya, saat M2-nya naik, maka TB rate-nya itu akan mengalami penurunan. Selanjutnya itu beta 3 atau CPI atau indeks harga konsumen. Nah, untuk nilai hitung variabel ini, variabel indeks harga konsumen atau CPI, itu sebesar, T hitungnya itu sebesar 0,16. Nah, yang dimana nilai ini lebih kecil daripada T tabel, yang itu sama dengan lebih kurang itu 1,65. Nah, maka H0 ini diterima sehingga antara CPI dengan M2 memiliki hubungan yang positif juga. Di mana jika CPI naik, maka M2 pun akan ikut naik gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan uji koefisien data determinasi atau R-square. Nah, untuk data R-square kita menggunakan data stata. Nah, kita dapat langsung menginterpretasi data R-square-nya. Itu tuh koefisien determinasi atau R-square-nya itu dilihat dari data stata di atas, kita dapat mengetahui bahwa nilai just R-square itu sebesar 0,9816 atau sebesar 98,16%. Nah, nilai koefisien determinasi variabel atau GDP, TB rate, dan CPI atau produk domestik bruto, tingkat suku bunga 3 bulan, dan indeks harga konsumen itu mampu menunjukkan bahwa M2 atau jumlah uang beredar itu tuh sebesar 0,9831 atau sebesar 98,31%. Selanjutnya kita melakukan uji F atau uji hipotesis secara bersama-sama. Nah, di sini saya memasukkan data stata juga. Nah, kita langsung saja menginterpretasikan uji F-nya. Itu jika kita lihat dari data stata di atas, kita dapat mengetahui nih bahwa nilai F itu sebesar 640,65, di mana kita bisa melihat dari ini sebesar 640,65. Nah, ini nih nilai ini itu lebih besar daripada nilai F tabel yang sebesar dengan nilai SIG, yaitu nilai SIG yang dimaksud adalah nilai sebesar 0,0000. Nah, ini juga merupakan nilai yang lebih kecil daripada nilai alfanya, yaitu 0,05. Nah, maka H0 itu ditolak, sehingga produk domestik bruto, tingkat suku bunga per 3 bulan, atau indeks harga konsumen, itu berpengaruh terhadap jumlah uang beredar, atau M2-nya. Nah, setelah menginterpretasi, sekian yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan, atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bye guys.